Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Al-Ustadz Haji Zulkarim LCMA yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah ruangan Zoom meeting yang sangat kita tunggu-tunggu. Dan juga salawat beriringan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Zulkarim LCMA, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhina Sufriyadi. Kepada Akhina Sufriyadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Baik, syukran jazakallah. Kita ucapkan kepada saudara Akhina Sufriyadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara Tazkiyah Sharing yang diselenggarakan oleh kami Tazkiyah insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada beberapa peraturan untuk Tazkiyah Sharing nantinya. Kita akan terbagi beberapa sesi. Sesi pertama nanti itu ada sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zulkarim LCMA. Dan sesi kedua yaitu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Yaitu kalau memungkinkan waktu kita buka 4 pertanyaan terlebih dahulu atau 5 pertanyaan. Dan via chat atau ruang chat yang ada di Google Meet ini. Jadi selama nanti pemateri atau Ustadz menyampaikan materi, diharapkan kepada para audiens atau para ikhwafillah untuk menonaktifkan atau memute-kan speakernya. Supaya nanti tidak ada gangguan atau suara-suara yang tidak diinginkan. Baik, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada seluruh peserta dan juga seluruh para audiens yang mengikuti Tazkiyah Sharing Special Edition Maulid Nabi Muhammad SAW
Kamis 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh UKMD Tazkiyah Unit Kegiatan Mahasiswa Dakwah Tazkiyah STEPIK Sumatera Barat. Dan izinkan kami memperkenalkan diri supaya nanti ke depannya lebih ini lagi, dan perkenalkan nama Ana Muhammad Farhan Ansari. Pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator yang akan menghandle acara atau agenda Tazkiyah Sharing pada kesempatan kali ini. Dan juga kami juga bersama yaitu Ustadz Haji Zulkarim LCMA. Beliau merupakan dosen STEPIK Sumatera Barat yang pada hari ini dengan kesempatan kali ini akan menyampaikan taujih terkait materi yang akan disampaikan pada yaitu dengan judul Produktif di Masa Muda ala Rasulullah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan taujih dan juga materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Zulkarim LCMA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Farhan Ansari. Saya ingin pastikan apakah suara Ana clear dan jelas di sana, Farhan? Kedengaran, Ustadz? Alhamdulillah kedengaran. Kedengaran ya? Jelas, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyati ahlil jannah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'an Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala al-hukama laysa asy-syababu man yaqulu kana abi walakinna asy-syababu man yaqulu ha anaza. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang tergabung dalam kajian UKMD Tazkiyah pada sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Segala pujian hanya milik Allah. Dialah zat yang pantas, yang layak untuk dipuja dan dipuji. Pemberiannya kepada kita luar biasa. Bahkan dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah terus bertambah yang kita terima. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima itu, saudara-saudari, semestinya setiap hari itu bertambah amal soleh kita. Meningkat ibadah-ibadahnya, bertambah kuat iman dan takwanya. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal ibadah kita berkurang, amal soleh kita menurun. Kalau itu yang terjadi, ada tanda-tanda. Ada fenomena dalam diri kita yang Allah istilahkan dengan tanda-tanda fenomena kufur nikmat. Akar kata dari kalimat kufur nikmat itu dari kata kafaro. Orangnya disebut kafir. Bukan artinya bahwa telah bertukar ideologinya, enggak. Bukan maknanya bahwa ia tidak lagi menyembah Allah, masih. Tapi hakikat dari kufur nikmat adalah tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat.
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah dan tidak mampu untuk semakin dekat dengan Allah. Apa kecaman Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat itu. Tapi kalau kufur nikmat, ingat, azabku sangat pedih. Saudara-saudara sekalian, ini adalah janji Allah ini ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bila berjanji beda dengan kita manusia berjanji. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bila berjanji? Dalam Al-Qur'an disebutkan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan dalam kehidupan kita. Termasuk dalam kehidupan pemuda Nabi Muhammad sebagai contoh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, setiap kali kita mendengarkan nama Nabi disebutkan, maka setiap kali itu pula kita mengirimkan salam sejahtera, kita mengirimkan salawat dan salam buat baginda Nabi. Kenapa begitu? Karena Allah saja dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah, dan Allah memerintahkan seluruh orang beriman supaya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Itulah yang Allah firmankan dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka berselawat dan salam kepada Rasulullah. Wahai sekalian orang-orang beriman, berselawat dan salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, para pendengar, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan topik kajian kita pada sore hari ini, setiap kita yang hadir di depan kamera kita masing-masing memastikan bahwa bersama kita ada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala. Insya Allah, teman-teman sekalian, kita berada di depan kamera kita masing-masing, ini dinilai ibadah di sisi Allah. Ketulusan hati, keikhlasan jiwanya, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah, setelah acara kajian kita ini selesai, yang niatnya ikhlas tulus karena Allah akan mampu memperberat timbangan pahala amal solehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal, perbuatan, apapun pekerjaannya sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jadi kita pastikan semuanya supaya berada pada niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lainnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat, para pendengar, dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kajian kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan produktif di masa muda ala Rasulullah. Dalam waktu kita membahas ini, teman-teman sekalian, kita berada dalam suasana memperingati tentang kelahiran baginda Nabi. Yang kedua, kita membahas topik ini, kita berada pada sebuah momentum peringatan di mana seluruh warga bangsa Indonesia memperingati tentang Sumpah Pemuda 28 Oktober yang terjadi di puluhan tahun yang lalu. Mengingatkan kita akan nilai-nilai yang terrajut. Mengingatkan kita akan harapan-harapan bahwa di tangan pemuda berubahnya alam ini.
bahwa di tangan pemuda masa depan negeri ini akan terjadi perubahan yang lebih cemerlang. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, maka dalam pembahasan kita tidak mungkin kita lepaskan dari skop kita berada di Indonesia. Dan bagaimana pemudanya orang-orang Indonesia hari ini, saudara-saudara sekalian. Tidak hanya kita melihat pemuda di Taipei, tetapi melihat pemuda dalam skop yang lebih luas. Berapa persentase mereka yang masih kenal dengan Tuhannya? Berapa persentase mereka yang rapi dalam ibadah-ibadahnya? Berapa persentasinya dari para pemuda yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya orientasi hidup dengan orientasi yang sebagaimana digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya? Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Anda sekalian bahwa kita atas berkah rahmat dan karunia Allah kita dihidupkan Allah pada sebuah tanah air yang sangat kaya. Negeri kita adalah negeri yang banyak ternya ya. Dari sisi hasil alam, coba lihat teman-teman sekalian. Penghasilan bahan tambang terbesar itulah Indonesia. Bukan hanya pada bahan tambang secara umum, tapi dari item-itemnya. Nomor 1 di dunia tentang penghasil timah. Nomor 3 di dunia terkait dengan tambang batu bara. Nomor 4 secara skopnya dunia dalam hal tembaga. Nomor 5 di dunia terkait dengan nikel. Nomor 7 di dunia terkait dengan emas. Nomor 80% penghasil minyak di Asia Tenggara itu adalah dari Indonesia. Saudara-saudari sekalian para pendengar, kenapa pemudanya tidak mampu berdikari? Kenapa mereka berada pada keterpurukan dan jauh dari peradaban? Berapa kilo, ratusan kilo emas setiap hari yang dikeruk dan dikeluarkan dari Papua? Masyarakat pemudanya untuk beli kain dan beli celana saja tidak bisa. Momentum kita membahas terkait dengan produktivitas pemuda, terkait dengan kita berada di negeri yang sangat kaya raya. Jangan-jangan nanti akan ada sebuah pameo yang mengatakan ayam mati di atas lumbung padi. Itu negeri kita, saudara-saudara. Dari sisi alamnya luar biasa. Mestinya produktivitas pemudanya adalah hebat-hebat luar biasa juga. Yang baru saja kita sebutkan itu baru dari sisi alam. Belum lagi kalau kita lihat negeri ini dari sisi hayati. Salah satu yang terkaya dalam luas hutan yang sangat luar biasa dan keagaman, aneka-ragaman hayatinya, tidak ada tandingannya. Memiliki 515 jenis mamalia. Memiliki 397 jenis burung yang dapat ditemukan di Indonesia. Di Irian Jaya ada burungnya, di daerah Sulawesi ada burung tersendiri, di spesies yang ada di Kalimantan lain banyak sekali, 397. Teman-teman sekalian, ada 1.400 jenis ikan, 1.400 jenis ikan air tawar. Memiliki jenis tumbuh-tumbuhan, terumbu karang, tumbuh-tumbuhan ikan laut, dan yang luar biasa. Termasuk diantaranya teman-teman sekalian, ada 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut Indonesia. Di tempat kita ini banyak di tempat kita ini banyak kelapa. Itu istilahnya jenis palem. Dan terdapat 477 jenis palem. Ya, karena nanti ada sawit, ada kelapa, ada nira itu masuk sebenarnya. Dan jenisnya itu berapa? 477 jenis palem dan terbanyak di dunia. Saudaraku sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah, negeri kita ini adalah selain kaya dengan tambang-tambangnya, selain kaya dengan hayati aneka-ragaman hayatinya, negeri kita ini juga terbanyak jumlah pulaunya, teman-teman. Jumlah pulau yang pasti di Indonesia masih simpang siur.
Karena saking banyaknya, orang Indonesia saja belum mengasih nama-nama dari pulau-pulau itu. Kalau dalam data sekarang teman-teman ada sebanyak 17.504. Yang baru dikasih nama berapa? Yang baru dikasih nama itu adalah 7.870. Sehingga ada pulau-pulau yang terjual, ada yang belinya di dekat Mentawai sana itu teman-teman sekalian, ada yang tidak boleh orang Indonesia. DPRD Sumatera Barat berkunjung situ nggak boleh karena telah dibeli. Dari 14.000, 17.000 pulau-pulau yang ada di Indonesia itu, baru 7.000 yang diberi nama. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka buah-buahan kita ya? Buah pisang, buah mangga, buah apel semuanya. Berapa jumlah buah-buahan yang ada di Indonesia? Ada sekitar 9.634 buah-buahan, teman-teman. Itu penelitiannya, pendataannya baru 2004, 2005, 2006. Tentu mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi karena sekarang sudah hampir 2020 lebih ya. Saudaraku sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Salah satu negara yang berpenduduk terbanyak nomor 4 ya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. 270 juta. Dan diantaranya ada kita nih. Ada dari 270 juta itu teman-teman, ada sebanyak 51 yang ikut partisipan dalam kajian kita sore hari ini dari yang 270 juta itu dalam forum kita sekarang. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sangat ironis, kita pemuda harus mengerti dan mengetahui. Yang ironisnya bahwasanya Indonesia yang kaya raya dengan berbagai aneka ragam hayatinya, kaya raya terkait dengan sumber daya alamnya, kaya raya dengan berbagai tadi yang telah disebutkan. Ironisnya negeri kita juga adalah negeri yang paling korupsi. Ironisnya negeri kita juga adalah negeri yang tadi mestinya kaya raya, penghutang terbanyak. Jadi setiap anak negeri itu berhutang. Kalau dibagi dari hutang negara, lalu kemudian dibagi dengan jumlah penduduk 270 juta, maka setiap kita punya hutang. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mari melihat negeri kita yang telah merdeka dari tahun 1945, kekayaan alam kita yang begitu luar biasa, juga terhebat dalam segi korupsinya. Bagaimana dengan pengangguran para pemudanya? Jumlah pengangguran kita terus bertambah. Selain peningkatan jumlah penduduk, usia kanak-kanak menjadi remaja meningkat, maka diperparah dengan situasi kita sekarang COVID-19 yang mengakibatkan betapa banyak terjadi PHK di mana-mana, ketidakmampuan perusahaan-perusahaan untuk memberikan gaji terhadap karyawan-karyawannya yang mengakibatkan terjadi penambahan pengangguran. Untuk lebih pasti teman-teman sekalian, kalau kita membaca apa yang data dari BPS itu, Badan Statistik Negara, maka kita akan menjumpai betapa banyak dan sangat banyak luar biasa pengangguran itu terjadi, dan mayoritasnya adalah pemuda. Dan pemuda itu, sekarang kita berbicara tentang pemuda teman-teman sekalian. Pemuda itu sekarang juga terjadi krisis dekadensi moral, krisis penggunaan obat-obat terlarang, yang dari SMA atau dari SMK itu atau dari aliyah masuk ke perguruan tinggi kecil. Di antara mereka ada yang masuk bui. Karena apa? Karena narkoba dan yang lain-lain. Ini realitas teman-teman sekalian.
Sementara kita sangat mengerti dan mengetahui bahwa pemuda adalah tulang punggung masa depan bangsa ini. Bukanlah pepatah Arab mengatakan bahwa bukanlah pemuda yang mereka berkata ini bapakku, ini orang, bukan pemuda. Tetapi pemuda itu adalah yang mampu berkata, ha, anaza, inilah aku. Maka kemandirian pemuda adalah merupakan suatu hal yang sangat kemestian, yang sangat mesti. Suatu kemestian. Orang tua kita sekarang yang menjabat pada posisi-posisinya, maka itu pada waktunya akan selamat tinggal. Karena usia atau mungkin sunnah alam yang berkata. Tetapi siapakah yang akan mengganti mereka? Yang akan mengganti mereka tidak lain adalah pemuda dan kita-kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, pemuda adalah tulang punggung masa depan bangsa, negara, dan agama. Dari 51 partisipan yang ikut bergabung pada hari ini, teman-teman sekalian. Sekarang aja yang wajahnya culun-culun ini, ada waktunya nanti ada yang menjadi dosen, ada waktunya nanti wajah-wajah ini akan menjadi anggota DPR, dari wajah-wajah ini nanti akan menjadi pengusaha, dari wajah-wajah ini nanti akan menjadi guru, dari wajah-wajah ini nanti akan nampak tuh wajah-wajahnya, mana yang wajah-wajah pengusaha, wajah-wajah pemimpin, wajah-wajah anggota dewan, yang paling banyak bicara, suka, itu biasanya ya, mudah-mudahan kita doakan, tapi tentunya yang telah diisi dengan apa yang harus diisi oleh pemuda. Nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Saudaraku sekalian, hadirin dan para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Setelah kita mengerti dan mengetahui bahwa pemuda merupakan tulang punggung kemajuan negeri, bangsa, agama di masa yang akan datang. Sementara kondisi real negeri kita begini, hutang yang begitu luar biasa terus bertambah. خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما Maaf teman-teman sekalian, tadi ada yang menelpon. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu realitas sosial dari pemuda bangsa Indonesia dan diantaranya itu adalah kita teman-teman sekalian. Apa yang kita harus lakukan dengan hal itu semua ya? Dalam waktu yang sama, tidak perlu ditutupi, Anda juga mengetahuinya, bagaimana kenakalan remaja meningkat dari waktu ke waktu. Dalam sebuah keluarga, banyak sekali keluarga yang tidak harmonis, sehingga terjadi perceraian, banyak sekali. Kenakalan remaja dengan seluruh permasalahannya meningkat. Keamanan sosial juga tentu itu dampak ya secara otomatis. Yang lebih parah teman-teman sekalian, moralitas anak bangsa. Bagaimana nanti mereka akan menjadi pengganti dari orang-orang tua kita itu. Dengan berbagai aneka ragam jabatan-jabatan. Belum lagi terus bertambahnya virus HIV. Luar biasa.
narkoba tidak hanya ia berada pada kota-kota besar, tapi sampai ke daerah-daerah dan kampung-kampung yang dulu mungkin tidak pernah mendengarkan itu, dan yang lain. Belum lagi tentang pornografi dan berbagai gejala sosial lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kondisi-kondisi yang kita jelaskan tadi itu bukanlah membuat kita untuk pesimis dan tidak produktif. Justru itu adalah kita mengetahui penyakit-penyakit yang terjadi di dalam tubuh bangsa ini dan termasuk dalam segmen kepemudaan. Maka dengan demikian kita mencari obatnya. Dengan demikian kita akan melaksanakan treatment-treatment untuk memperbaiki dan keluar dari penyakit-penyakit tersebut. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Kalau tahun 1928 dahulu, ketika saudara-saudara kita dari para segmen pemuda, klaster pemuda, mengikrarkan supaya mereka bertanah air satu, berbahasa satu, berbangsa satu, dan punya kesadaran bahwa keterpurukan negeri dari berbagai ancaman dan penjajahan, lalu mereka bangkit dan hasilnya adalah apa yang terjadi hari ini. Dan semestinya mata rantai perbaikan menuju peradaban yang lebih hebat disambung dan dilanjutkan oleh generasi kita sekarang, teman-teman sekalian. Maka perlu kepemimpinan pemuda. Kepemimpinan pemuda yang bertanggung jawab sekaligus juga adalah kepemimpinan pemuda yang produktif ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di mana letaknya posisi para pemuda Islam? Di antaranya adalah kita-kita yang hadir dalam forum ini, dalam grup ini. Setelah kita menyebutkan tentang kondisi para pemuda secara umum, mulai dari krisis identitas mereka, mulai dari mengabaikan ibadah, para pemuda lebih banyaknya mengekor dengan budaya barat, para pemuda dominan banyaknya menyanyiakan waktunya, para pemuda kurang mandiri, tidak memiliki apa yang kita sebut dengan entrepreneurship. Maka ini semuanya teman-teman sekalian perlu dan mesti kita mengambil peran. Dan peran pemuda Islam itu harus menyingsingkan lengannya dan memanjangkan asanya, mengukir berbagai prestasi, karena hari esok bumi pertiwi akan jaya di tangannya. Saudaraku sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka potensi pemuda, dan diantaranya pemuda itu ada kita yang berada di grup ini. Bagaimana Islam melihat? Islam sangat memperhatikan pemuda. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala perlu merekamkan bagaimana kisah pemuda yang patut diteladani oleh pemuda-pemuda yang lahir regenerasi di belakangan ini. Itulah surat yang Allah beri nama dengan surah Al-Kahfi. Perlu diangkat isu mereka tentang pemuda yang kuat imannya mempertahankan akidahnya dengan resiko apapun yang terjadi. Yang mereka berada di dalam gua yang jumlah waktunya, durasi waktunya sangat lama. Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan rahasianya. Karena mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim. Karena mereka generasi muda. Generasi muda itu yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kami tambahkan hidayah ke dalam hati-hati mereka. Keimanan mereka di atas rata-rata keimanan orang awam, orang umum pada zaman itu. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita sangat berharap dengan antum semuanya, kita sangat berharap dengan pemuda Islam hari ini. Karena potensi pemuda itu ada pada intelektualitasnya. Potensi pemuda itu ada pada emosionalnya. Gunung tinggi akan kudaki, lautan luas akan kuseberangi. Itu azam yang terpatri dalam hatinya. Potensi pemuda berikutnya adalah dia punya spiritual. Kekuatan rohani yang membangkitkan semangat juangnya. Yang tidak kalah penting, bahwa pemuda itu dia memiliki potensi yang disebut dengan fisik. 4 potensi pemuda inilah teman-teman sekalian yang kemudian sangat layak mereka untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan proses penggantian kepemimpinan yang ada.
Potensi pemuda pada intelektualitasnya, pada emosionalnya, pada spiritualnya, dan pada fisiknya. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah. Maka peranan pemuda, terutama pemuda Islam, yang akan menghadirkan produktivitas para pemuda ini ala Rasulullah SAW, mereka tidak ada cara lain untuk mengupdate dan mengupgrade dirinya. Maka tidak ada cara lain. Yang pertama, para pemuda harus mendalami Islam. Mendalami Islam itu minimal dengan 3 aktivitas ini. Membaca Al-Quran, membaca buku-buku Islam, bertarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah yang rutin. Teman-teman sekalian, apa rahasianya yang membuat 2/3 dari bumi ini dikuasai oleh para pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW dan generasi tabi'in setelahnya? Apa ceritanya Muhammad Al-Fatih dengan prajurit-prajurit mereka yang masih belia dan muda mampu menaklukkan Konstantinopel? Dan peranan kepemudaan ketika itu sangat real dapat dirasakan, teman-teman sekalian. Maka yang mereka lakukan untuk menggembleng itu adalah dengan mendalami Islam. Al-Quran tidak bisa lepaskan dari diri mereka. Membaca buku-buku yang Islami, bahkan dengan sejarah bagaimana dulu yang menjadikan yang memotivasi mereka sehingga peradaban itu di tangan Islam. Lalu kemudian mentarbiyah, mendidik diri mereka dengan rutin. Itu yang pertama. Untuk meningkatkan produktivitas pemuda dengan ala Rasulullah tidak jauh-jauh. Yang pertama mendalami Islam. Dengan tidak jauh-jauh dari membaca Al-Quran, membaca buku Islami, dan kemudian bertarbiyah dengan secara rutin. Adapun peranan pemuda yang kedua yang harus dilakukan adalah berdakwah. Berdakwah ini teman-teman sekalian panggilan jiwa, sehingga harus untuk mengembangkan produktivitas ala Rasulullah SAW itu tidak hanya dilakukan oleh individu-individu, tetapi dia dilakukan dengan amal jama'i. Maka beramal jama'i ini identik dengan berdakwah, teman-teman sekalian. Mau berdakwah dengan sesama di kampus, mau berdakwah di rumah, mau berdakwah dalam keluarga besar, berdakwah di masjid, berdakwah di masyarakat, berbagai elemen-elemen dari dakwah itu. Dan peranan pemuda bisa mengambil terkait dengan hal ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain tadi adalah mendalami Islam, yang kedua berdakwah, yang ketiga rekomendasinya adalah meningkatkan keterampilan. Meningkatkan keterampilan. Termasuk diantaranya teman-teman sekalian, kita punya bakat apa? Oh, kita punya bakat kepemimpinan dalam berorganisasi. Maka tingkatkan keterampilan leadership skill Anda. Oh, kita bisa untuk mengatur manajemen manajerial dalam berbagai urusan. Tingkatkan keterampilan manajemen skill Anda. Oh, kita juga punya profesionalisme dalam bidang membuat rumah tahfiz. Kita juga punya produk dalam produk membuat satu ide dalam makanan atau apa gitu. Professional skill. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari ajaran Islam. Seluruh para pemuda, seluruh para nabi, mereka bekerja dengan tangannya sendiri, bekerja keras. Saudara-saudari sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi mereka yang selalu dan senantiasa bekerja keras tanpa kenal lelah. Karena memang di dunia inilah tempat untuk memaksimalkan amal, sementara nanti di akhirat adalah bukan kampung untuk beramal, tetapi punishment dan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, maka wajar kalau dalam bentangan sejarah para pemuda mengambil peran yang penting. Dia merupakan agent of the change, yaitu agen perubahan. Kalau tidak demikian, maka Bung Karno tidak akan berkata, berikan kepadaku para pemuda, akan ditaklukkan berbagai penaklukannya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda dalam sejarahnya telah memberikan perubahan peradaban yang sangat luar biasa. Itulah Ashabul Kahfi yang perlu diangkat isunya oleh Allah dalam Al-Qur'an, sehingga ia diberi nama satu surat di dalam Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, spirit itulah yang mengantarkan bahwa kita juga harus mengambil peranan penting
dalam berbagai elemen, dalam berbagai keterampilan dan skill, sehingga kita berkontribusi untuk memajukan dan menjayakan Islam, bukan menjadi beban terhadap Islam dan umatnya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian teman-teman yang dimuliakan Allah, dan kita bisa lengkapi dengan diskusi, atau mungkin di antara teman-teman ingin sharing atau ingin memberikan pandangan dan pendapat, disilahkan. Saya cukupkan demikian dan saya kembalikan kepada moderator kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Farhan. Baik. Kedengaran suara Ana? Sip, baik. Baik. Nah, kedengaran. Syukran jazakallah kita ucapkan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Dan juga pada ikhwati fillah, kita masuk ke sesi kedua, yaitu jikalau dalam penyampaian atau mungkin yang ingin ditanyakan oleh ikhwati fillah terkait materi atau mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan dengan via room chat. Nah, jadi kalau ada pun yang ingin pakai suara atau voice, boleh. Nanti kami izinkan dulu, baru nanti silakan oleh host nanti mengizinkan nanti. Ini sudah ada satu Akhina Ahmad Afdol. Nah, jadi persilakan kepada Akhina Ahmad Afdol untuk bisa membuka voice-nya. Kami persilakan. Silakan Ahmad Afdol. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk bertanya, yaitu mengenai tentang pemuda gitu kan. Bahkan apa yang dijelaskan oleh Ustadz tadi itu bahwasanya di Indonesia ini merupakan negara yang kaya, baik itu berupa emas, tambang, dan lain sebagainya gitu. Jadi yang saya tanya di sini yaitu merupakan gimana upaya pemuda dalam menyikapi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Sekian, terima kasih moderator. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akhina Ahmad Afdol. Gimana Set, kita langsung jawab atau gimana Set? Boleh. Baik. Langsung jawab aja ya, karena Ya, takut langsung nanti jawab. lupa. Oke, baik Set. Pada Ustadz kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Akhina Ahmad Afdol. Baik. Terima kasih kepada Saudara Abdul dan terima kasih juga kepada Farhan yang bertanya memoderatori tadi disampaikan bagaimana cara kita pemuda untuk mengcounter terkait dengan berkembangnya kemiskinan yang tentu dari hari ke hari semakin terus bertambah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan mulai dari diri kita. Yang pertama kita mulai dari diri kita mulai dari yang paling mudah, mulai dari sekarang. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita pemuda, walaupun kita mahasiswa, tapi tidak ada salahnya kalau dari sekarang kita sudah mulai berpikir tentang apa yang bisa saya kerjakan. Tidak ada salahnya, bukan aib teman-teman sekalian kalau kita bekerja, justru itu adalah penghormatan, karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sesuai dengan pembagian waktu yang tepat ya. Kalau kita berada di luar negeri, di Australia, di Amerika, kalau waktu libur, musim panas itu libur 2 bulan, 3 bulan. Maka itu anak-anak muda, remaja, mereka bekerja. Walaupun adalah part-time. Part-time itu maksudnya tidak sepenuh hari untuk bekerja sebagaimana orang pegawai, tidak. Ya, mungkin 3-4 jam dalam satu hari, atau mungkin pergi jam 8, pulangnya jam 12. Jadi, tapi sudah ada income. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan bahwasanya sudah belajar. Sudah belajar ya. Jadi ini di Kota Padang ini saya rasa banyak sekali ya, atau mungkin ingin entrepreneurship berdikari. Ya. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali memang kita akan keluar dari krisis itu secara individu pribadi kita. Yang kedua, sekecil apapun pekerjaannya,
Itu kita harus bekerja. Tidak melihat pada berapa besaran gaji, berapa besaran yang kita dapatkan, tidak pada itunya. Tetapi adalah pada prinsip bekerjanya. Yang kedua, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah mahasiswa, bisa membaca dan juga harus kritis. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro atau yang tidak pro ini perlu dikritisi. Lalu kemudian apakah ada peruntukan kepada mereka yang baru tamat, ya, pekerjaan-pekerjaan yang tersedia. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini bagian dari segmen klaster kita yang perlu kita pertanyakan tentu kepada pihak pemerintah yang tentu membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya. Jadi yang pertama, Ahmad Afdal, kita bagaimana kepada diri kita terlebih dahulu untuk memperbaikinya, mungkin lalu kepada keluarga kita, lalu kemudian nanti pada masyarakat secara umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali Farhan yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ahmad Afdal ya. Syukran. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan pertanyaan kedua dari saudari Ukhti Rahmadani. Bismillah Ustadz, izinkan bertanya, melihat fenomena sekarang banyak pemuda yang bisa kita lihat mempunyai aktivitas di sosmed, apalagi di aplikasi seperti TikTok, dan banyak pemuda terutama di Indonesia juga terjaring dengan aplikasi itu. Apakah boleh kita menggunakan sebagai sarana untuk menyalurkan bakat kita atau sebaliknya, Ustadz? Dan bagaimana sikap sebagai seorang pemuda terhadap aplikasi TikTok tersebut? Karena tidak bisa dimungkiri bahwa dan tidak bisa terpengaruh. Sekian Ustadz. Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Novi Rahmadani telah menanyakan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, Novi, bahwa saya tidak tahu bagaimana pendapat ulama terkait dengan penggunaan TikTok. Ya, apakah TikTok ini yang dihasilkan, diproduksi oleh non-Muslim, yang kemudian juga ada royaltinya, yang apakah ini punya Yahudi, atau kemudian royalti ini lalu dia sumbangkan kepada Israel, dan wallahu alam. Tapi alangkah lebih bagusnya betapa banyak teman-teman kita pakar IT, saudara-saudara kita yang juga bisa membuat aplikasi. Lalu kemudian itu yang dibesarkan. Ya, pada prinsipnya hasil produk dari karya IT yang berupa TikTok atau mungkin aplikasi atau yang lain-lain, pada prinsipnya adalah itu boleh. Apalagi kalau kita gunakan itu pada hal-hal kebaikan, menyebarkan informasi yang baik-baik atau sarana dakwah di dalam berdakwah dengan media atau aplikasi tersebut. Dibolehkan ya. Tapi kalau dalam hal misalnya, ada alternatif lain selain TikTok yang dibuat oleh teman-teman kita dari LDK di ITB atau mungkin di mana gitu. Kenapa tidak? Itu yang kita jadikan, kita besarkan dan kita jadikan media untuk menyalurkan bakat tadi. Oke, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama ya, produk dari kecanggihan teknologi itu dia sama seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk keburukan. Pisau bisa untuk memotong kue, sebagaimana pisau itu juga bisa membunuh orang, tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi, kalau seluruh produk-produk dari aplikasi tersebut dipergunakan pada kebaikan, maka dia akan bermuara dengan pahala. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan atau dosa, maka akan berakibat dosa atau penambahan dosanya. Jadi terkait dengan TikToknya sendiri, kalau ada produk alternatif lain aplikasi yang seperti itu, tapi bukan TikTok namanya dan diprakarsai oleh kaum muslimin, maka itu jauh lebih tepat kita pergunakan dengan meninggalkan TikTok tersebut. Wallahu alam, itu yang bisa saya sampaikan menjawab pertanyaan dari Rahmadani. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Fajri Sidik. Nah, beliau mengatakan, apa yang membuat pemuda pada zaman Nabi atau zaman Rasulullah itu sangat semangat kali, bahkan ketaatannya untuk beribadah kepada Allah dan juga lakukan kreativitas mereka ketika di zaman Rasulullah itu, Ustaz. Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sendiri mengatakan generasi yang terbaik itu adalah generasi di zaman Nabi. Itulah yang diistilahkan dengan generasi Madani. Kalau ada sekarang jargon kembali kita kepada masyarakat Madani, itu adalah kembali kepada zaman di mana Nabi Muhammad SAW dulu dengan para sahabatnya. Dengarkan teman-teman, dulu bukan berarti tidak ada kejahatan. Dulu di zaman Nabi bukan berarti tidak ada Yahudi, Nasrani atau agama lain. Ada dan berdampingan dengan kaum muslimin. Tetapi mayoritas para sahabat adalah orang-orang yang baik dan luar biasa. Teman-teman sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang membuat generasi muda di zaman itu adalah bersinar. Lalu kemudian nama-nama mereka dikenal dan dikenang sampai hari ini. Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tidak kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Ya, nama-nama generasi yang dicetak oleh baginda Nabi itu adalah harum semuanya, dan sampai hari kiamat dimanapun kaum muslimin selagi masih mengajarkan tentang Islam akan berkenalan dengan orang-orang dan tokoh-tokoh ini. Karya mereka sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, jawabannya apa yang menjadi rahasia itu adalah karena mereka kuat imannya dan kuat amalnya. Orientasi kuat iman dan kuat amal itulah yang diperoleh dari tarbiyah mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang saya rekomendasikan untuk keluarnya kaum pemuda dari krisisnya menuju harapan peradaban yang lebih hebat para di tangan pemuda produktif yang ada di masa mendatang, maka tidak ada cara lain kecuali mereka kembali kepada ajaran agamanya dengan proses tarbiyah yang sebenar-benarnya. Itu Farhan yang bisa saya jawab dari pertanyaan Fajri Sidik. Baik. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi nih, Ustaz. Silakan. Itu pertanyaan dari Siska Delpi. Bagaimana mengontrol diri kita sendiri sebagai pemuda yang tadinya mempunyai semangat juang dalam kebaikan, kemudian pada akhirnya down atau futur, Ustaz, ketika menghadapi problema dan ketika berada di lingkungan tersebut dikatakan sebagai musuh dalam lingkungan kebaikan tersebut gitu. Itu bagaimana cara menanggapinya, Ustaz? Baik, teman-teman sekalian, jazakallahu khair diucapkan kepada Siska Delpi yang bertanya ya, bahwasanya harus ada ditanam dalam hati kita apa yang disebut dengan rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Rasa takut yang memberikan kita motivasi untuk beramal dan beribadah. Satu lagi ada satu rasa yang harus ditanam dalam hati kita selain rasa khauf itu, roja. Apa itu roja? Harapan. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, namun kita berharap kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima. Sebanyak apapun keburukan yang kita lakukan, tapi kemudian kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dan terus menuju kebaikan dan istiqomah dengan kebaikan itu. Jadi, bahwa keimanan itu ada kalanya down, ada kalanya naik, itu hal yang normal. Bukan hanya kita, teman-teman sekalian, para sahabat juga merasakan hal yang sama. Sebab itu, cara treatmentnya adalah seperti yang dikatakan baginda Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu ada kalanya naik dan ada kalau turun. Kapankah iman itu naik? Iman itu naik dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Dan kapankah iman itu turun? Iman itu turun adalah karena kemaksiatan dan dosa. Bagaimana kita supaya fluktuasi imannya berada pada hal yang normal di atas rata-rata, maka selalulah untuk selalu mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Anda tergelincir dengan maksiat dan dosa, maka iman Anda akan down. Itulah yang disebut dengan naik dan turunnya iman. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab dengan pertanyaan Saudari Siska Delpi. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan lain dari ikhwah fillah yang lain. Dari Saudari Neni Zarlia. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya, bagaimana kita menyikapi para pemuda yang mana mereka beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki bakat dalam hal apapun, sehingga mereka enggan untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang membawa kemajuan untuk seorang pemuda atau bahkan dirinya sendiri, Ustaz. Baik, jazakallahu khair teman-teman sekalian. Terima kasih Neni Zarlia ya. Ini Neni mahasiswi saya nih ya dalam mata kuliah tafsir ya. Oke. Teman-teman sekalian, untuk menjawab pertanyaan Anda Neni, saya sampaikan sebuah hadis Nabi. Al-insanu kal ma'adin. Kata Nabi, manusia itu seperti barang tambang. Tadi kita telah menjelaskan tentang barang tambang. Kalau saya tanya Anda sekalian teman-teman, apa saja barang tambang? Barang tambang itu ada emas, ada perak, ada permata, ada batu bara, ada minyak bumi, ada... Teman-teman sekalian, bukan hanya emas, perak, permata saja yang barang tambang. Batu cincin akik juga adalah barang tambang. Pasir juga barang tambang. Batu-batu gede, batu besar, batu kecil itu juga barang tambang. Kita terbiasa mengingat barang tambang itu sesuatu yang emas, permata, perak. Oh, itu mahal, mahal.
Ada pemuda yang bagus Islamnya, ganteng wajahnya, bagus akidahnya, hafal 30 juzuk, kemudian cerdas. Ada, tapi itu satu-satu. Seperti kita mencari emas di pasir yang sangat banyak. Tapi teman-teman sekalian, kata baginda Nabi Muhammad, walaupun barang tambang itu ada pasir, ada batu, tapi jangan abaikan. Kalau tadi si Neni bilang bahwa ada yang orang yang merasa tidak punya bakat, tidak punya ini segala macam, sama seperti itu teman-teman sekalian. Orang banyak mengabaikan pasir, mengabaikan batu, yang dicarinya emas, yang dicarikan perak, permata. Kira-kira bangunan kampus kita itu bisa berdiri nggak kalau tidak pakai batu? Bangunan kampus kita itu bisa berdiri kalau nggak pakai pasir. Teman-teman sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, tidak ada satupun yang terabaikan. Anda yang mengatakan diri Anda tidak berbakat, tidak punya ini dan itu, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, ikutlah tarbiyah dengan sungguh-sungguh, maka ikut dengan pembinaan yang betul. Teman-teman tahu nggak? Tahu nggak teman-teman? Bilal bin Rabah, tahu Bilal? Anggapan orang ketika itu dia budak, dia tidak berharga, dia hitam pekat. Tidak ada sehitam yang ikut Zoom hari ini. Nggak ada. Yang ikut Zoom hari ini ganteng-ganteng, kemudian badannya berisi gitu ya, soleh-soleh. Bilal bin Rabah ini teman-teman sekalian, hitam pekat, budak dan segala macam. Orang waktu itu mengabaikannya, merendahkannya. Tetapi siapa kira dan siapa yang menyangka bahwa ternyata Bilal itu setelah dia masuk Islam, baik Islamnya ikut dalam proses tarbiyah dan pembinaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad, gubernur. Jadi gubernur dia, teman-teman. Bacalah bagaimana perjalanan hidup Bilal bin Rabah itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau Neni mengatakan ada di antara teman-teman itu yang tidak memiliki bakat segala macam, teman-teman sekalian, kenali diri Anda. Semua kita adalah punya potensi. Ya, kalau yang belajar dengan saya dalam tafsir Tarbawi, maka kita akan mendapatkan sebuah topik potensi manusia. Tidak ada satupun di antara Anda yang tidak berpotensi karena Anda adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Punya potensi. Tidak ada yang terabaikan. Dan begitulah baginda Nabi Muhammad SAW mengelola umatnya, mengelola sahabatnya. Tidak ada yang terabaikan dari sahabatnya. Semuanya terkenal, semuanya jadi tokoh dunia. Termasuk Bilal tadi itu teman-teman. Dikategorikan orang itu tokoh, maka setelah matinya banyak disebut-sebut namanya. Termasuk Bilal itu. Saya tanya Anda, kenalkah Bilal? Kenal. Dia sahabat Nabi. Itu oleh zamannya tidak berbakat, rendahan, hitam pekat. Kalau dia sudah berada di tarbiyah, dibina dengan baik, asalkan mereka dalam pembinaannya orientasinya bagus, dia berilmu untuk orientasi beramal, berilmu untuk orientasi amal, berilmu untuk orientasi amal, maka ada waktunya dia akan sampai pada sebuah puncaknya, dan insya Allah pada saat itulah bukan dia yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari dia. Tapi ini perlu sungguh-sungguh. Ini kualitas, mana mungkin? Tidak bisa, teman-teman. Jadi tadi yang dibilang Neni, kalau ada yang merasa tidak berbakat, segala macam, semuanya berbakat, semuanya berpotensi, semuanya punya kemampuan. Bagaimana caranya untuk menuju hal itu? Bersiaplah dari sekarang. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kalau setiap minggu kita ada pembinaan, kemudian setiap minggu kita mengaji pengajian, tapi bukan hanya pengajian pembinaan itu teman-teman. Oh, kita kurangnya mengaji jasadi. Maka kita perlu untuk memperbaiki jasadi kita. Oh, kita kurangnya pada skill. Pada skill apa? Ada teman yang belum bisa bawa motor. Kenapa? Itu forum gunanya adalah untuk mengajarkan teman-teman yang ada kekurangan, kita berikan kita penuhi supaya dia tidak kurang. Ada yang punya kelebihan, saatnya yang punya kelebihan memberikan kontribusi untuk yang kurang.
Itu sebenarnya hakikat dari tarbiyah, hakikat dari kita ikut pembinaan itu, teman-teman sekalian. Cuma kan tidak berjalan dengan maksimal. Maaf ya, maaf, saya sendiri. Saya itu bisa bawa mobil ketika saya berada di Mesir. Lalu ada seorang ikut dalam sebuah forum pengajian, bekerja di kedutaan kedutaan KBRI, kedutaan Indonesia, yang dia punya mobil. Mobil saya untuk 1 minggu bisa dipakai untuk yang belum bisa bawa mobil harus bisa mobil. Mobilnya setirnya di kiri lagi setirnya kan, di kiri lagi setirnya. Teman-teman sekalian, begitu caranya sehingga setiap orang mengupdate dirinya, setiap orang mengupgrade dirinya. Maka dalam proses meningkatkan potensi ini, teman-teman sekalian, bagi siapa yang punya hati yang terbuka, maka itulah yang cepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Teman-teman sekalian, kita ini semuanya adalah dulunya culun-culun. Kita ini semuanya kecil-kecil, kita tidak punya, tapi dengan tarbiyah. Tarbiyah tidak menjanjikan tidak menjanjikan akan menjadi A, B, C, dan D, tapi semuanya bisa berawal dari tarbiyah. Dengan syarat Anda ikut dalam pembinaan dengan secara betul, dengan secara baik. Wallahu alam, itu yang bisa saya jelaskan. Farhan, masih ada pertanyaan Farhan? Baik, dari Kofila pada yang ingin. Oke, ini ada satu lagi. Gimana saat kita jawab terakhir saat? Oh ya, terakhir kayaknya ya. Iya, terakhir ini saat. Ya, waktu soalnya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Akmal Eka Syaputra, dan ini juga menutup untuk pertanyaan dari ini. Bagaimana tips agar pemuda tetap terjaga dari fitnah akhir zaman di Risat? Karena kemana-mana kita pergi hari ini melihat kemaksiatan, bahkan kita diam di rumah saja juga banyak karena ada HP tangan kita, Sat. Nah, jadi gimana cara menghindari itu, Sat? Baik, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghindari dari keadaan akhir zaman dengan berbagai aneka ragam fitnahnya seperti yang disebutkan. Teman-teman sekalian, maka inilah yang menunjukkan kita kalau menurut arahan dari baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak ada cara lain kecuali menguatkan keimanan kita. Yakinlah bahwasanya kita ini dosa-dosa kita telah tercatat dan tertulis, amal soleh kita belum tentu diterima. Itulah yang membuat kita supaya tidak lagi melakukan kemaksiatan. Mengingat itu pula yang terus membuat kita untuk terus beramal soleh. Ya, tidak boleh berhenti dalam istighfarnya, tidak boleh berhenti dalam amal solehnya, terus menerus kiranya. Karena apa? Dosa kita terlalu banyak. Dosa kita telah tercatat, amal soleh kita belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Jangan-jangan belum cukup untuk mendapatkan satu seat di surga. Itulah yang membuat kita, teman-teman sekalian, supaya mawas diri, merasa bahwa selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada ruangan tertentu yang ada CCTV-nya, maka kita tidak akan melakukan yang macam-macam. Kalau kita merasa dalam hati kita Allah itu selalu hadir melihat kita dan nanti di hari akhirat akan dia bongkar seluruhnya, maka kita akan tidak melakukan, maka kita akan terbebas terjauh dari keburukan-keburukan dan maksiat-maksiat dan dosa. Tidak ada cara lain, Akmal Saputra, caranya adalah kecuali kita, kalau dalam hadis itu bagaikan menggigit itu artinya agama kita ini kita pegang erat-erat, yaitu dengan mengontrol diri kita dengan selalu menghadirkan Allah selalu ada di sisi kiri kanan kita, dan kita menjaga diri sehingga yang terbayang adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan, lalu kalaupun belum diampuni, kita meyakini belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ditambah lagi dan terus istighfar, bermohon kepada Allah supaya diampuni. Lalu kemudian amal soleh kita masih selalu kurang, walaupun kita sudah banyak merasa amal soleh, tapi harus hadir dalam hati kita rasa kurang. Itu yang memotivasi kita untuk tetap terus beramal. Itu barangkali yang bisa saya jawab dari pertanyaan Akmal Eka Saputra, dan saya kembalikan kepada Saudara Farhan. Baik, syukran, jazakallah khair kita ucapkan kepada Ustadz. Dengan berakhirnya pertanyaan dari saudara Akmal Eka Saputra, maka berakhirlah tazkiyah sharing yang diselenggarakan oleh UKMD Tazkiyah, dan kita minta pada Ustadz untuk bisa memberikan closing statement terkait materi kita pada kesempatan kali ini, Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun Anda berada yang tergabung dalam kajian kita sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam momentum kita peringatan Hari Pemuda 28 Oktober yang dari tahun 28 dahulu,
Atau kita juga dalam kondisi sedang memperingati tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam suasana inilah yang kemudian kita mengingat kembali bahwa pemuda harus mengambil peranan yang sangat penting. Peranan yang sangat penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negaranya. Peranan yang sangat penting untuk ia mampu produktif, ya, meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sebaik-baik contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Dalam usia mudanya ia telah menjadi pebisnis yang sangat ulung. Bisnisnya tidak dalam konteks nasional di Saudi Arabia saja, tetapi bisnis Nabi pada waktu remaja dan muda itu telah sampai ke multi-level multinasional, ya, multinasional, sampai ke Syam, ke Syria, atau sampai ke Yaman pada musim dingin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh nama-nama para sahabat yang dijamin masuk surga, maka mayoritasnya adalah mereka pelaku bisnis. Karena kalau 10 pintu rezeki itu, 1 sampai 9-nya ada pada bisnis. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin harus kaya. Karena dengan kekayaan itu mereka mampu untuk berbuat lebih banyak dalam agama ini. Bagaimana mungkin ia bisa menunaikan ibadahnya seperti haji misalnya tanpa memiliki harta dan benda? Bagaimana ia berinfak dengan sebanyak-banyaknya kalau ia tidak memiliki yang untuk diinfakkan? Maka dari sekarang teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepemudaan kita harus diupdate dan diupgrade dengan mentarbiyah dan membina dengan sebaik-baik, dengan tujuannya adalah untuk mengantarkan seorang muslim pemuda yang sempurna dan paripurna. Pemuda bukanlah mereka yang berkata, ini bapakku, ini jabatan orang tuaku, tetapi pemuda itu sesungguhnya adalah yang berkata, inilah saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Tiada gading yang tidak retak, tiada laut yang tidak berombak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain, dalam topik yang lain pula insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tutup, marilah kita sempurnakan doa yang akan dibawakan oleh saudara Akhina Jamal MK. Kepada Akhina kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك خير الراحمين وتب علينا يا الله يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول دعائنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أوسط دعائنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في آخر دعائنا وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم نور أبصارنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن واستعمل أبداننا بالقرآن وقوي جناننا بالقرآن وأرسع أفهامنا بالقرآن وصحح أجسادنا بالقرآن وكرمنا مع القرآن فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم إنك أنت العزيز الكبير ونحن عبادك الذليل الضعيف اللهم سخر لنا أمورنا كما سخرت فرعون لموسى ولين لنا قلوب الناس كما لينت الحديد لداود أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب العافية وأبواب القرآن وأبواب العافية وأبواب الجنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم رضي الله تعالى عن كل سادتنا رسول الله أجمعين
Ya Allah, banyak dosa kami, ya Allah. Bukakanlah pintu maaf dan pintu ampunan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, berilah kami syafaat, berilah kami rahmat, berilah kami barakat. Ya Allah, Al-Quran engkau turunkan kepada Nabi Muhammad. Curahkanlah kepada kami Al-Quran, ya Allah. Berikanlah dada kami Al-Quran, ya Allah. Sehingga kami menjadi hamba yang taat dan taat perintah-Mu, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami, ya Allah. Karena Engkau Maha Pengampun birahmatika, ya Arhamar Rahimin. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Rahman. Amin, amin ya Rahim. Amin, amin ya Mujibas Sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah sudah agenda tazkiyah kita pada kesempatan kali ini. Saya mau mengutip, ada sebuah kutipan yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan yang mengatakan, anak muda memang minim pengalaman. Karena itu ia tak ditawarkan masa lalu. Tapi anak muda ditawarkan untuk masa depan. Anies Baswedan. Saya Muhammad Farhan Alansari, mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.